Apa teman-teman semua baru pertama kali. Halo semua, shalom, salam kenal. Hari ini kita mau baca Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai selesai. Karena kemarin aku bahas seminggu yang lalu, aku bahas Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, tapi hari ini kita lanjutin Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang terakhir. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Ayo kita berdoa semua. Tuhan, aku bersyukur untuk di hari Selasa siang ini aku dapat kembali live untuk bagiin renungan firman Tuhan. Aku tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa mengambil fokus kami, tapi biarlah kami luangkan waktu ini yang terbaik untuk kami bisa duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kami bisa dengar firman Tuhan dan kami bisa mendapatkan kebenaran itu, dan kami percaya kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan kami, akan membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, dari setiap tipu muslihat iblis, dari setiap daya tarik dunia, dari setiap hal-hal yang kami nggak sadarin. Tuhan akan memerdekakan kami dan Tuhan akan membebaskan kami, dan kami percaya itu. Jadi Tuhan, aku serahkan semuanya, teman-teman yang Bapak, Ibu, ataupun teman-teman semua yang hadir di laptop ini. Kiranya Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Kiranya Tuhan berikan mereka sebuah ketenangan, kedamaian, kelepasan terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu bahwa hanya dalam hadirat Tuhan mereka bisa alamin semua berkat ini. Dan biarlah Engkau juga memberikan kami pengertian, hikmat, dan lebih lagi Tuhan, untuk kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan kami semakin mampu untuk hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Aku bersyukur Tuhan bahwa Roh-Mu sungguh nyata di saat ini, dan Engkau ada juga untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis, segala rencana dari roh-roh jahat, dari setiap intimidasi iblis yang ada. Aku percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang sungguh nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo semua, kembali kita mau bahas Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Tentang apakah ini? Sebenarnya sebelumnya aku udah bahas ya Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengenai setelah kepergian Yesus ke surga gitu ya, apa yang terjadi kepada para murid tuh gimana gitu ya. Nah, kita lanjut ke ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali join di laptop aku dan nggak tahu ini Kisah Para Rasul 1 ayat 12 nih backgroundnya apa ya kan. Nah, jadi ceritanya Yesus itu kan terangkat ke sorga, dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus tuh udah berulang-ulang kali untuk menampakkan dirinya kepada para murid setelah kebangkitannya. Dan Yesus juga memberikan pesan-pesan terakhir gitu ya kepada murid sebelum Yesus naik ke surga. Salah satunya adalah tentang Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, terus akhirnya mereka menyaksikan setelah Yesus memberikan pesan seperti itu, Yesus benar-benar naik ke sorga dan sampai ketutupan awan-awan. Mereka sampai nggak bisa lagi lihat Yesus. Nah, barulah ayat 12 ini muncul. Jadi akhirnya setelah mereka menyaksikan bahwa Yesus terangkat ke sorga, maka kembalilah rasul-rasul itu. Menarik ya? Penyebutan para murid diganti, bukan diganti, udah berubah sekarang. Jadi rasul. Kenapa? Karena Yesus udah memberikan perintah kepada para murid ya, untuk mereka pergi, untuk mereka memberitakan, untuk mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alamin, apa yang mereka dengar tentang Yesus selama pelayanan Yesus, bahkan sampai Yesus naik ke surga. Nah, setelah mereka tiba di kota, ayat 13, naiklah para rasul ke ruang atas tempat mereka menumpang. Nih, menarik ya. Ketika kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang aku percaya adalah benar-benar kebenaran, bicara apa adanya, termasuk keadaan para murid saat itu, mereka menumpang. Iya, nggak salah baca.
para murid Yesus menumpang. Yesus yang adalah Tuhan, Guru Agung, Imam Besar Agung, ya kan, Juru Selamat ke dunia, punya para murid yang menumpang. Iya, ini kayak menunjukkan kesederhanaan para murid. Bahwa mereka berada di kota, mereka menunggu janji yang Yesus katakan untuk mereka tetap berada di Yerusalem. Mereka jangan pergi dari Yerusalem karena ada janji tentang Roh Kudus itu. Siapa aja nih para rasul? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Hah, kok cuma 11? Nah ini, ada kisahnya tentang Yudas. Tapi nanti kita mau bahas tentang 11 para rasul dulu ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kita tahu nggak cuma para rasul nih bukan hanya ke-11 para murid Yesus, tapi juga ada beberapa murid Yesus yang perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa para murid Yesus itu benar-benar berasal dari ada pria, ada wanita, ada yang kaya, ada yang miskin. Apalagi benar-benar berasal dari keberagaman gitu ya. Ada yang Yahudi asli, ada yang non-Yahudi. Maksudnya adalah orang Gentiles, orang ya non-Yahudi gitu ya, campuran. Pada hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Wow. Awalnya Yesus kan hanya merekrut ya, bertemu dengan 12 murid. Dan setelah Yesus naik ke surga, sekarang dibilang Alkitab mengatakan 120 orang banyaknya sedang berkumpul menantikan janjinya Tuhan Yesus. Banyak gak sih 120? Ya banyak lah ya. Kalau misalnya ukuran awalnya ada 12, berarti berlipat kali ganda sampai 120 orang. Luar biasa ya. 120 orang ini berkumpul, meskipun saat itu udah nggak ada Yesus lagi ya, karena Yesus sudah naik ke sorga, tapi mereka berkumpul buat apa? Ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, ini perkataan Petrus. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi, Petrus, salah satu murid Yesus yang paling vokal ya, yang kita lihat sepanjang perjalanan pelayanan Yesus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling terdekat. Tapi Petrus juga kita lihat karakternya itu kepribadiannya itu lebih vokal dibandingkan para murid yang lain. Nah, ini tuh kelihatan banget kepemimpinannya Petrus ya, untuk akhirnya yuk kita ngumpul, yuk kita ambil keputusan, yuk kita perlu nih untuk selanjutnya posisi Yudas yang kosong nih diapain gitu. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yudas? Kita tahu dari kitab Yohanes terakhir, Yudas itu disebutkan terakhir kali di Taman Getsemani gitu ya, waktu Yudas dan beberapa para prajurit, beberapa orang-orang yang ya terkenal itu menangkap Yesus. Itu kan terakhir kali kita lihat di kitab Yohanes mengenai Yudas. Nah, habis itu kita nggak tahu lagi apa yang terjadi nih dengan Yudas gitu ya, termasuk di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini. Tapi akhirnya dibahas juga oleh Kisah Para Rasul. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kalau dari kitab Injil lainnya, kalau nggak salah dari Matius, kita taunya bahwa Yudas ini udah dibeliin sebuah tanah gitu ya, sama para ahli-ahli Taurat gitu ya, imam-imam kepala itu. Tapi kalau di sini kita lihatnya Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, 30 keping perak.
Nah, setelah Yudas membeli, dia jatuh, dan gak cuma jatuh, tapi perutnya benar-benar terbelah jadi dua, dan seluruh isi perutnya tertumpah keluar. Singkat cerita, matilah Yudas gitu ya, dalam peristiwa yang tragis banget. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri adalah Hakaldama, artinya tanah darah. Karena tanah itu dibeli dari hasil kejahatan gitu ya, menjual Yesus. Dan si Yudas, pemilik dari tanah itu, juga matinya dengan tragis. Kemudian akhirnya ya tanah itu dibilang tanah darah gitu ya. Aduh, ini tanah yang penuh dengan darah gitu ya. Udah pemiliknya melakukan kejahatan, pemiliknya juga mati dengan tragis. Kisah Rasul 1 ayat 20 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini sebenarnya asal dari mana sih? Karena Kisah Rasul 1 ayat 20 cuma mengatakan kitab Mazmur. Ada ternyata dari Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 26. Dikatakan, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Jadi Mazmur 69 ini sebenarnya adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud itu sedang berseru gitu ya, berkeluh kesah kepada Tuhan. Daud itu menyampaikan bahwa, Tuhan, biar musuh-musuhku ini, orang-orang yang mengejar aku, orang-orang yang menghendaki kematian aku, orang-orang yang ingin menghancurkan hidup aku, biarlah perkemahan mereka jadi sunyi. Bahkan kemah-kemah mereka tuh udah gak ada lagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Maksudnya mereka ini adalah para musuhnya Daud. Nah, selanjutnya dari ayat yang ke-8 dari Mazmur 109 dikatakan, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Ya, sebenarnya ini masih sama Mazmur dari Daud gitu ya, yang benar-benar menyampaikan di hadapan Tuhan keluh kesahnya bahwa ini loh ada para musuhku yang mengejar-mengejar aku, biarlah umur dari para musuhku itu berkurang, biarlah jabatan dari para musuhku tuh, orang-orang yang melakukan kejahatan itu, diambil oleh orang lain. Dan iya, para rasul menyaksikan bahwa oh, ada kaitannya nih gitu ya. Ada kaitannya bahwa Petrus ini lagi mengambil apa yang tertulis dari kitab Mazmur mengenai penghakiman Tuhan terhadap Yudas. Petrus menyampaikan bahwa ada sebuah keinginan di dalam hatinya untuk menyampaikan posisi Yudas yang kosong ini nih, kan 12 murid. Kan Yudas hilang, berarti kan tinggal 11 gitu ya. Dan di Mazmur ini sebenarnya lagi dituliskan, yang aku tadi kutip Mazmur 69 dan Mazmur 109 ini, sebenarnya lagi mengutip tentang bagaimana penghakiman Allah kepada para musuhnya Daud, orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebagaimana Allah telah membalas setiap orang-orang yang menghendaki kematian Daud, orang-orang yang menghendaki kejatuhan Daud, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Daud. Seperti itulah para Petrus khususnya mengharapkan Allah juga akan menghakimi dan menghukum Yudas, orang yang menjual Yesus, orang yang menusuk Yesus dari belakang, orang yang merencanakan kejahatan kepada Yesus. Anak Daud. Ya, Yesus ada kaitannya sama anak Daud. Nah, jadi ayat yang 21 ini dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka, dari 120 orang para murid itu, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nih, ada yang menarik. Ketika aku baca renungan firman Tuhan hari ini tadi ya,
aku tuh melihat bahwa jadi apa sih yang menjadi syarat seseorang bisa menggantikan posisi Yudas? Apa sih yang menjadi syarat seseorang itu bisa menjadi murid Yesus? Khususnya menjadi salah satu dari para rasul gitu ya. Apa? Jadi syaratnya adalah orang yang berkumpul dengan 11 murid lainnya selama Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dari mulai baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Jadi mereka punya syarat itu. Jadi kita mengharapkan ada nggak orang-orang yang benar-benar ngumpul sama kita, ngumpul dengan Yesus juga dari pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes sampai kepada Yesus terangkat ke sorga. Ada nggak? Ada ternyata. Dan ternyata cuma 2 orang dari 120 murid. Ada ya. Kenapa sih harus syaratnya seperti ini? Kenapa syaratnya tuh kalau kita kan biasanya kalau merekrut seseorang dalam sebuah komunitas ya kan, kita kan biasanya ya misalnya kita di komunitas yang biasa untuk membawakan pujian, membawakan penyembahan di atas panggung. Ya berarti kita biasanya apa? Syaratnya pasti bisa nyanyi lah gitu ya, bisa nyanyi terus dia nggak fals juga, terus apalagi dia bisa melakukan variasi gimana lah dalam nyanyinya gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya kita mau merekrut nih orang-orang untuk jadi guru sekolah minggu, kita kan pasti punya syarat, oke, selain syarat-syarat tentang spiritual, kita juga mau untuk menemukan orang yang bisa ngajar, yang bisa deket sama anak-anak, kan gitu ya, ada syaratnya. Nah, tetapi kalau aku melihatnya dari mereka mau merekrut 1 orang menggantikan Yudas ini, syaratnya sebenarnya cuma 1, yang berkumpul dengan mereka dari awal kehadiran Yesus ke publik gitu ya, sampai akhirnya Yesus terangkat ke sorga. Tujuannya apa? Tujuannya orang itu bisa menjadi saksi yang akan menceritakan pribadinya Yesus, menceritakan pelayanan Yesus, menceritakan pengajaran Yesus, menceritakan kematian Yesus, menceritakan kebangkitan Yesus. Nah, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Jadi sebenarnya cuma 2 orang ya. Kalau zaman dulu kan nama itu kan apa ya, maksudnya sebutannya banyak gitu ya. Jadi ada yang namanya Yustus dan Matias. 2 orang dari 120. Nah, setelah mereka memilih gitu ya 2 orang itu, kan mereka harus pilih salah satu. Nah, gimana caranya untuk akhirnya para murid ini bisa juga mendengarkan apa sih kehendak Tuhan untuk 2 orang ini? Gimana caranya? Ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Doanya dari para rasul ini kita bisa copy nggak ketika kita lagi mau pelayanan, ketika kita mau rekrut nih orang-orang baru untuk bisa join ke pelayanan, iya kan? Kayak maksudnya ada begitu banyak orang yang mau masuk ke dalam sebuah komunitas kita nih, dan kita kadang-kadang bingung, Tuhan gimana ya caranya milih yang tepat, karena kita kan juga nggak tahu kenal mereka, kita nggak tahu masa lalu mereka, kita nggak tahu sebenarnya hati mereka kayak gimana. Tuhan apa yang harus kita lakukan ya, ada banyak kebingungan bagi para pemimpin muda ketika mereka mau ambil keputusan untuk bagaimana bisa mereka mendelegasi tugas, untuk mereka bagaimana bisa memilih orang, mereka bagaimana bisa merekrut orang gitu ya. Ada begitu banyak macam kebingungan yang dialami oleh para pemimpin muda. Nah, terus dari doa ini kita bisa belajar, aku bilangnya apa ya? Ada sebuah konsep doa yang kita bisa copy, yang kita bisa lakukan nih. Jadi
firman Tuhan itu ya, kita nggak cuma hanya melihat tentang pribadi Yesus aja, tapi kita bisa belajar dari setiap doa yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa belajar dari setiap individu yang ada dalam Alkitab. Kita bisa belajar dari kepribadian mereka, kita bisa belajar dari tugas mereka, kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Nah, aku senengnya adalah setiap kali doa yang ada, mau itu di Mazmur atau di kitab-kitab lain, kita tuh bisa belajar ada konsep yang baru. Pernah gak sih teman-teman ngerasa bosan ketika lagi berdoa? Kayak bosan Tuhan, kayak doanya tuh gini-gini aja, kayak udah template banget nih, kayak doa A, B, C, D, selesai. Setiap hari doa itu bosan lah ya. Nah, kita perlu untuk belajar konsep doa dari firman Tuhan juga. Nggak cuma kita hanya pakai satu-satu itu doang gitu ya konsep doa, kita perlu juga belajar konsep yang baru dari firman Tuhan. Contohnya ini, kita belajar gini, ini para rasul lagi berdoa mau memilih satu dari 2 calon penggantinya Yudas, ya. Ini begitu penting. Kenapa? Karena mereka merekrut seseorang yang akan menjadi rasul. Orang yang bisa dipercaya untuk melakukan pelayanan kerasulan, ya, mengabarkan berita Injil, apalagi diperlengkapi oleh Roh Kudus sehingga mampu menjadi saksi Kristus dengan disertai oleh tanda-tanda ajaib dan mujizat itu. Terus mereka perlu untuk berdoa. Doanya adalah, Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi para murid mengetahui mereka terbatas untuk mengenal hati orang lain. Kelihatannya dari mukanya, baik banget nih orang. Kelihatan dari mukanya ini polos banget, inosen banget nih orang ini, kayaknya orangnya baik banget deh. Iya, soalnya dia kayaknya suka kasih kebaikan, tolong orang. Dia suka banget untuk mengasihi orang. Dia suka banget buat ngajar orang. Ini kayak orangnya baik banget dan kayaknya ini pantas banget untuk kita pilih. Tapi kan penilaian kita sebagai manusia, kita hanya menilai dari yang kelihatan. Meskipun ada beberapa orang bisa menilai kepribadian orang ya. Tapi kalau misalnya aku menyadari bahwa diri aku gak bisa mengenal hati orang lain. Meskipun hati orang lain bisa kita lihat dari tindakannya. Tapi yang kita tahu gak bisa semua manusia kita nilai dari tindakannya. Ada yang kayaknya hidupnya kayaknya berantakan. Kayaknya dia gak care sama dirinya sendiri. Tapi ternyata hatinya tuh tulus banget kalau misalnya berbuat baik kepada orang. Ada orang yang kelihatannya rapi banget, dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih banget, ya kan, kelihatannya kayak perfect banget, tapi ternyata hatinya nggak sesuai dengan yang dia tunjukkan. Jadi kita manusia nggak tahu hati orang lain, tetapi hanya Tuhan yang mengenal hati semua orang. Itu sebabnya kita bisa minta petunjuk Tuhan untuk memilih siapa sih yang tepat untuk mendapatkan posisi ini? Siapa sih yang tepat untuk mendapatkan jabatan ini? Makanya para rasul berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih. Kita bisa untuk memilih, kayaknya yang A deh, kayaknya lebih tepat ya kan, dari semua persyaratan yang ada, kayaknya A nih yang lebih tepat untuk memiliki posisi ini. Tapi pernah gak sih kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, yang Tuhan mau nih siapa? Atau di dalam doa kita lebih banyak kita yang request. Tuhan, aku mau ini, Tuhan habis itu aku mau lakukan ini, aku mau Tuhan kerjakan ini. Atau kita menyadari bahwa kita perlu untuk, Tuhan, kita pengen tahu kehendak Tuhan apa. Dan dari doanya para rasul ini, kita lihat bahwa para rasul ini pengen mendengar keputusannya Tuhan. Para rasul ini ingin melihat hasil dari pemilihannya Tuhan. Mereka bisa memilih nggak dari 2 orang ini? Menurut aku mereka bisa memilih, tapi mereka lebih pengen Tuhan yang memilih. Karena sebenarnya para rasul ini kan misinya menjalankan tugas dari Tuhan. Bos besar mereka adalah Tuhan. Jadi bagi aku ketika menyaksikan doa dari para rasul ini,
ya para rasul ini sadar bahwa bos mereka yang paling besar itu adalah Tuhan. Meskipun Petrus itu kelihatan ada jiwa kepemimpinan ya, tapi sebenarnya pemimpin agung mereka adalah Tuhan, dan mereka harus pertama kali menundukkan diri mereka, mendengarkan, membuka telinga mereka kepada bos besar mereka, yaitu Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawabnya? Kalau doa, gimana Tuhan jawabnya? Ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi undi ini tuh aku pernah lihat kalau dari perjanjian lama, aku pernah lihat gambarnya ya. Jadi undi di sini tuh kayak ada dua item gitu, ada dua benda gitu. Intinya dua, nggak bisa hanya dipakai satu, tapi dua supaya lebih signifikan gitu. Kayak misalnya gimana ya gambarinnya ya? Yang pernah aku lihat intinya dua alat yang dipakai untuk undi itu sangat berkaitan. Jadi intinya bisa menghasilkan sebuah hasil yang lebih spesifik gitu ya. Jadi misalnya A, tapi A berapa? Oh A1 gitu ya. A, tapi A berapa? Oh A5 gitu. Jadi bukan cuma A doang, tapi kayak dengan spesifik. Nah, akhirnya ketika mereka buang undi itu, yang kena undi adalah, yang keluar adalah namanya Matias. Dan akhirnya Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Nah, jadi undi ini tuh emang udah jadi kebiasaan dari lama ya, dari perjanjian lama. Teman-teman bisa lihat dari Imamat 16 ayat 8 dan Yosua 18 ayat 6. Tujuannya adalah supaya mereka bisa memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk Tuhan tuh terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka bisa ambil keputusan sendiri, tapi mereka mau supaya mereka tuh melihat bahwa hasil ini bukan dari hasil inisiatif kita, tapi dari Tuhan sendiri ya. Makanya mereka buang undi itu. Ya. Nah, ternyata Kisah Rasul 1 ayat sisa dari yang aku belum baca ini cuma sampai ayat yang ke-26. Jadi kita tadi udah baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Ada yang menarik yang aku mau share ke teman-teman semuanya tentang apa yang terjadi terhadap para rasul, apa yang dilakukan oleh para rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Gini, kalau kemarin kita bahas ya dari kitab Yohanes yang ke-20, 21 atau 22 tuh. 21. Bahwa setelah kebangkitan Yesus itu, Petrus dan beberapa murid itu kembali menjadi penjala ikan. Ya, mereka nangkep ikan, mereka nggak nemu-nemu, mereka capek gitu ya, sampai akhirnya Yesus datang dan Yesus bilang bahwa tebarkan jalamu di area ini gitu kan, di sebelah kanan perahu. Dan mereka udah semalaman kerja nggak dapet, tiba-tiba Yesus katakan itu, mereka dapet. Totalnya berapa? 100 153 ekor. Banyaknya ikan itu sampai hampir, ya berat banget lah ya, tapi kan mereka nangkep ya ikan. Nah, jadi setelah kebangkitan Yesus dan bagaimana Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid, termasuk 11 murid Yesus itu, yang aku mau saksikan adalah akhirnya Yesus menyampaikan sebuah pesan amanat agung untuk para murid itu menyebar, untuk para murid itu pergi sampaikan firman Tuhan, sampaikan yang mereka lihat, sampaikan yang mereka dengar, sampaikan yang mereka alami. Termasuk salah satunya Simon Petrus yang dapat pesan dari Tuhan Yesus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi kita lihat dari Yohanes dan dari awal Kisah Para Rasul 1 ini, oke. Jadi para murid dapat pesan untuk pergi memberitakan Injil, pergi menceritakan
tentang Yesus, pribadi Yesus, yang Yesus lakukan, yang Yesus telah lakukan bagi orang-orang di Israel gitu ya. Nah, lalu mereka kan berkumpul, yang tadi aku bahas ya, di ayat yang ke-13. Mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Buat apa? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi sebuah kebiasaan dari jemaat mula-mula, yaitu para pengikut Yesus, adalah mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi kita lihat bahwa warnanya, kebiasaannya, kecenderungannya para pengikut Yesus ketika berkumpul adalah mereka mau untuk bertekun dalam doa dalam kesehatian. Seberapa banyak sih kita berdoa ketika lagi ngumpul sama orang-orang gereja? Kalau orang gereja ngumpul pasti doa lah, Kak. Siapa bilang? Aku sering menemukan kita nih anak-anak Tuhan, orang-orang gereja, para pelayan Tuhan, ketika kita berkumpul, kita tidak melihat sebuah kesempatan untuk berdoa. Kita malah lebih sering ngomongin orang, kita malah lebih sering jelekan hamba Tuhan, kita lebih sering ngomongin orang lagi, ngomongin hidup orang lagi, apalagi mengkritisi hidup orang lagi, keputusan orang lagi. Lupa kalau sebenarnya kita punya bagian untuk kita bertekun dalam doa, di dalam kesehatian. Ini kelihatannya simple ya, tapi ini yang mereka lakukan untuk tiap kali mereka berkumpul, mereka mau berkumpul dalam satu hati untuk mereka berdoa. Ada yang bilang kayak gini ke aku, ya kalau saya mah karunianya bukan pendoa. Saya nggak bisa tuh doa lama-lama kayak gitu. Iya, tapi itu nggak jadi pengecualian untuk kita tidak berdoa kan. Kita bisa kemas doa itu supaya semua orang bisa ikut terlibat dalam doa gitu ya. Untuk semua orang bisa ambil bagian untuk dalam doa itu. Nggak cuma yang itu-itu aja yang berdoa. Tapi hasrat kita sekarang, kita punya kerinduan untuk berdoa nggak sih? Ketika kita lagi berkumpul. Atau kita tiap kali ngumpul kita nggak suka untuk berdoa. Kita lebih suka jelekin orang, kita lebih suka ngomongin orang. Kebiasaan dari para murid Yesus, mereka punya kebiasaan untuk mereka bertekun dalam doa. Dan harusnya itu menjadi kebiasaan kita juga. Harusnya itu menjadi warna bagi kita juga. Setiap kali kita ketemu sama saudara-saudara kita seiman, kita berdoa. Kalau ada orang bilang, ya lu mah cuma bisa doa, lu mah cuma bisa doa, berarti dia tidak mengetahui besarnya kuasa doa itu. Berarti dia tidak menyadari besarnya berkat ketika kita sedang berdoa. Makanya ada beberapa orang menganggap, lu mah cuma doa doang. Enggak ya. Aku percaya bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kita doa itu bukan hanya sekedar meminta terus kepada Tuhan. Tapi ada bagian kita untuk kita bersyukur, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita yang lebih banyak memuliakan Tuhan, kita lebih banyak untuk mengucap syukur atas setiap keadaan yang Tuhan berikan. Kita mau untuk mengagungkan nama Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan di atas segalanya. Itu juga bisa jadi doa kita. Jadi doa nggak cuma sebatas minta, enggak. Di dalam doa juga kita bisa Di dalam doa juga kita bisa bukan hanya meminta untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa minta
pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi bagi aku menarik ya, yang aku bisa bagikan dari peristiwa ketika Yohanes menuliskan kebangkitan Yesus, para murid itu kembali kepada kehidupan mereka yang lama, kebiasaan mereka menjadi penjala ikan. Tetapi bedanya setelah Yesus naik terangkat ke sorga, para murid ini sering berkumpul tapi bukan lagi untuk menjala ikan, tapi untuk bersehati di dalam doa. Karena mereka melihat sangat pentingnya punya kesehatian. Sangat pentingnya untuk punya waktu doa bersama-sama. Nah, tunggu, kesehatian ini bukan berarti semua orang harus sama dengan kita ya. Kesehatian ini tuh bukan tentang keseragaman. Bukan ya. Tapi tentang bagaimana kita tahu bahwa tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, tujuan akhirnya adalah untuk memberitakan nama Tuhan. Makanya kita mau bersatu walaupun kita beda-beda. Jadi, apakah kita masih punya nih hari ini semangat untuk setiap kali kita berkumpul untuk berdoa? Atau kita lebih malah memilih hal-hal yang lain ketika kita berkumpul di dalam gereja, dalam komunitas orang percaya? Ada berapa banyak sih orang yang sampai hari ini mau bertekun di dalam doa? Iya, ada waktu-waktu kita berdoa sendiri, tapi seberapa banyak sih kita mau bertekun untuk berada di dalam doa yang apa ya, yang bersama itu, dilakukan bersama-sama gitu, bersatu hati untuk berdoa. Ya, aku lihatnya sih sampai hari ini masih ada ya, meskipun tidak banyak, tapi ada orang-orang yang benar-benar meluangkan waktunya untuk doa bareng-bareng, untuk percaya bahwa ada sebuah anugerah Tuhan, ada sebuah kasih-Nya Tuhan yang akan dinyatakan ketika berdoa bersama-sama. Ya. Ya, aku menyaksikan ya dari yang terjadi ketika Yesus terangkat ke sorga adalah para murid itu punya kebiasaan untuk mereka selalu berkumpul, bersatu, bersehati dalam doa. Bayangin, mereka selalu berkumpul 120 orang. Itu enggak dikit loh. Kita aja kayaknya susah ya ngumpulin 30 orang. Tapi ini 120 orang berkumpul, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karena mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka mengalami Tuhan, untuk mereka saling menguatkan, apalagi saling menanggung beban bersama-sama gitu ya. Nanti ke depannya kita akan banyak lebih lagi melihat tentang apa yang dilakukan oleh para pengikut Yesus mula-mula, gereja mula-mula. Dan kita bisa lihat, kita masih hidupi nggak ya kebiasaan gereja mula-mula itu? Kita masih melihat nggak ya bahwa itu adalah hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh kita, gereja zaman sekarang. Ya. Ya itu sih yang aku lihat ya dari kebiasaan para rasul, para murid Yesus yang berjumlah 120 orang ini. Untuk mereka tetap membagikan pesan Tuhan, untuk saling menguatkan, saling berdoa, untuk bersama-sama mengambil keputusan, menantikan hasil daripada keputusan Tuhan. Bagaimana akhirnya pelayanan para rasul ini bisa lebih maksimal dengan adanya seseorang yang menggantikan posisi Yudas. Ya. Sampai kita bisa belajar tentang doa mereka. Bagaimana mereka perlu menantikan keputusan Tuhan untuk menggantikan posisi Yudas. Saya berdoa tiap hari lebih dari setahun tapi gak pernah dikabulkan. Gimana nih? Ya, kalau firman Tuhan sendiri ya sering banget mengajarkan kita bahwa ada doa-doa yang gak dijawab. Mungkin Andi Lau ini yang
9571 bisa lihat dari kitab Yakobus. Kalau Yakobus bilang doa kita nggak dijawab karena sebenarnya ada motivasi yang nggak benar yang kita sedang bawa itu di depan Tuhan. Yang kedua adalah aku percaya sebenarnya Tuhan menjawab. Tuhan berikan tanda, Tuhan berikan tuntunan, tapi kadang kita yang nggak peka terhadap jawaban itu. Kita yang sebenarnya mengeraskan hati kita, padahal sebenarnya udah ada tanda-tandanya Tuhan kasih jawaban bahwa Tuhan udah berikan ide lain, jalan lain, keputusan yang lain, tapi kadang kita yang menolak, kita yang masih merasa nggak, aku maunya jawaban semau aku gitu ya. Ada yang tanya apakah Bunda Maria menyembah Yesus. Aku menjawab iya. Perjamuan di Kanaan jawabannya. Tunggu, I lost the V, susah ya namanya. Ayatnya yang mana? Aku nggak pernah menemukan. Yesus menyembah Bunda Maria, aku nggak menemukan ayatnya. Doa saya supaya rukokku di Bekasi laku, tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Ya, kalau bicara tentang berdoa, sekali lagi yang kita utamakan adalah kehendaknya Tuhan. Aku tahu ini bukanlah sebuah kabar yang menyenangkan dan gak semua orang setuju, tapi di dalam doa kita mengutamakan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting. Maksudnya gini, Tuhan aku minta, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan aku mau A, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak aku, karena kehendak Tuhan itu pasti yang baik, pasti nggak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita gitu. Nah, kadang doa-doa yang nggak terjawab itu, kadang tuh bukannya tidak dijawab oleh Tuhan ya, yang aku saksikan. Kadang Tuhan memang belum berikan aja gitu. Dan itu mengajarkan aku untuk oke, aku akan menantikan waktunya Tuhan, bukan waktunya aku. Oke, aku akan menantikan jawaban dari Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya aku. Karena seringkali kita nih berdoa dengan sebuah sebuah desakan kepada Tuhan, harus cepatnya Tuhan, harus cepatnya Tuhan. Padahal waktu kita sama waktu Tuhan tuh beda. Ya, siapa tahu sebenarnya Tuhan menunda untuk sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup kita. Dan aku selalu bersyukur ketika aku lihat itu gitu ya. Tuhan belum jawab, tapi ketika setelah menanti bertahun-tahun akhirnya Tuhan jawab, dan ternyata itu adalah jawaban yang tepat di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan kedewasaan aku yang lebih tepat. Hatiku lebih siap untuk terima itu, dan aku bersyukur ketika melihat itu, oh ternyata bukannya Tuhan gak jawab, tapi sebenarnya Tuhan menjawab dengan waktu Tuhan, bukan dengan ukuran aku. Itu yang aku lihat ya. Jadi kalau bicara tentang keinginan kita bisa punya keinginan Tuhan, kita tetap bisa punya keinginan di hadapan Tuhan. Tetapi di atas keinginan kita adalah jauh lebih penting keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi Andy Lau berapa tadi? 9571, biarlah kalau misalnya memang itu terjadi bisa terjual, itu terjual untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau memang misalnya belum terjual, berarti ada rencana Tuhan, ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang perlu untuk kita lakukan sambil menantikan jawabannya Tuhan. Iya, itu sih yang mau aku sampaikan ya dari renungan hari ini. Hari ini renungannya nggak terlalu banyak, karena aku cuma abisin dari sisa minggu lalu aku bahas Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Nah, aku mungkin yang baru pertama kali join di live talk aku tuh live setiap hari Senin sampai Jumat. Itu sekitar jam 2 kurang untuk bagian renungan firman Tuhan. Dan aku lagi bahas kitab Kisah Para Rasul, dan kita biasa tuh baca pelan-pelan. Jadi nggak langsung satu perikop, kecuali misalnya satu perikop itu memang satu peristiwa gitu ya. Nah, aku biasanya bagi sedikit demi sedikit untuk kita lebih lagi menyelami kebenaran, untuk kita lebih lagi bisa menangkap
kebenaran firman Tuhan yang kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita. Contohnya hari ini kita banyak belajar tentang doa. Pentingnya doa bersama-sama. Pentingnya untuk ngerti apa sih yang kita doain gitu ya. Kadang kita nggak tahu apa yang kita doain, sehingga doa kita tuh jadi meleset. Kita doa sampai lupa bahwa kita kehilangan prinsip yang utama, ya kan? Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berkomunikasi dengan Bapa di sorga, ada satu hal yang aku lihat, bahwa Yesus, mau itu di Taman Getsemani, mau itu Yesus berdoa di Yohanes 17 mengenai posisinya sebagai imam besar agung, Yesus selalu mengutamakan bahwa Tuhan, Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Bapa, biarlah Engkau, aku minta, Bapa, biarlah Engkau. Jadi kayak menyerahkan keputusan kepada Bapa. Menyerahkan keputusan kepada Bapa, bukan kepada kita. Yesus bisa bilang, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan itu jadi sebuah teladan bagi para murid juga, bahwa para murid perlu untuk mengutamakan keputusan Tuhan di atas keputusan dirinya sendiri. Nah, ini hadir lagi nih Andy Lau. Itu ruko udah hampir 10 tahun gak laku. Kehendak Tuhan lama banget. Gimana tentang Abraham? 25 tahun dia tunggu. Ada yang menantikan 15 tahun. Seorang dosen aku 15 tahun tunggu anaknya. Akhirnya 15 tahun baru Tuhan kasih. Apalagi Abraham nunggu 25 tahun. Akhirnya barulah Allah memberikan anak kepada Abraham. Sebenarnya aku percayanya karena Allah itu tidak terbatas ya. Allah itu langsung bisa kasih jawaban kepada kita. Tapi pertanyaannya, kenapa harus take time, waktu yang sangat lama ya Tuhan, aku menantikan hal ini. Berarti ada hal yang perlu kita terima selama proses penantian ini. Ya, namanya manusia zaman sekarang menanti, mana ada yang mau gitu ya. Zaman sekarang manusia nggak banyak yang mau setia untuk menantikan Tuhan. Zaman sekarang manusia nggak terbiasa untuk menunggu, untuk pelan-pelan, karena dunia di sekitar kita mendorong kita untuk instan, maunya cepat. Apalagi hasilnya untungnya besar. Apalagi kalau misalnya usaha tidak sesuai dengan hasil, udahlah tinggalin aja, kan gitu. Bunda Maria minta Yesus berbuat sesuatu. Apa tuh? Pasti dia tahu Yesus punya kuasa. Terus sambungannya sama sebelumnya apa tuh? Aku sampai lelah dan mulai luntur kepercayaanku kepada Yesus. Itulah banyak yang dialamin oleh orang-orang sekarang. Mereka melihat bahwa Yesus nggak tolong aku, Yesus nggak sembuhin keluarga aku, Yesus tidak memulihkan orang tua aku cerai gitu aja. Apalagi Yesus nggak sembuhkan orang tua aku sampai mati. Apalagi Yesus nggak kasih pertolongan di saat aku butuh. Ya, ada banyak hal yang membuat kita tuh jadi punya alasan, udahlah kita nggak percaya aja sama Tuhan. Iya, yang dialamin sama ini nih 9571, Andy Lau 9571 nih, yang dialamin oleh banyak orang. Bahwa katanya Tuhan ada, katanya Tuhan berkuasa. Kok nggak secepat itu sih untuk bekerja? Ini kan kayaknya udah terlambat ya kan, ini kayak udah terlalu lama nih. Justru menariknya adalah kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, apalagi sempurna, dia penuh dengan kuasa. Kenapa dia nggak berikan langsung? Kan dia Bapa yang baik ya, yang nggak pernah memberikan roti kepada anak, yang nggak pernah memberikan batu kepada anak yang minta roti, ya. Pasti memberikannya yang baik. Bapak di dunia aja tahu pemberian yang buruk dan yang baik, masa Bapak kita di sorga nggak tahu? Kan Bapak di sorga itu tahu, karena dia adalah Bapak yang baik. Tapi kenapa harus menanti sekian lama? Karena sebenarnya kita yang lagi dibentuk. Senantiasa memelihara iman sampai akhir. Iya, untuk kita tuh
mau menyerahkan kehendak kita, hidup kita seutuhnya kepada kehendaknya Tuhan. Makanya bicara penyerahan diri tuh bukan cuma penyerahan ketika dibaptis doang. Kita bilang percaya bukan ketika dibaptis doang, tapi kita percaya setelah, itu kan awal. Tapi kan bukan berarti percaya kita hanya selesai dibaptis. Itu adalah langkah awal. Selanjutnya kita perlu hidup di dalam iman kepada Yesus. Tadi ada yang tanya tentang Maria menyembah Yesus tadi. Oh ya, mungkin aku terlewatkan ya. Thank you nih, I lost Street, agak susah namanya disebutkan, tapi oke, pasti itu singkatan dan luar biasa. Iya. Makanya menjadi Kristen itu mudah. Tapi menghidupi iman kekristenan itu perjuangan setiap hari, setiap saat. Untuk mempercayai Tuhan di batas apa? Di batas akal kita. Mempercayai Tuhan di atas nalar kita. Mempercayai Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan melampaui mata jasmani kita. Orang kira gila lo ya. Ya gila memang. Karena kita orang percaya hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan kebenaran yang Tuhan katakan, bukan berdasarkan dunia katakan. Dunia katakan apa? Di mana-mana udah akan banyak nih bangsa-bangsa yang akan ekonominya turun, apalagi rugi, apalagi akan banyak perekonomian bangsa-bangsa yang akan jatuh. Dan kalau kita melihat dari ukuran dunia, kita harus menabung lebih banyak, kita harus kerja lebih banyak, apalagi kita harus berhemat lebih lagi, kita harus ngumpulin duit lebih banyak lagi. Kita harus bikin apa tuh? Sebuah tempat perlindungan yang aman gitu kan, untuk kita bisa bertahan hidup gitu kan. Makanya ada banyak orang yang bilang beberapa pemimpin negara udah bikin bunker gitu kan, udah bikin sebuah taman pertanian seluas berapa hektar gitu untuk bertahan hidup. Loh, sekarang aku tanya, kita hidup berdasarkan usaha kita atau berdasarkan kasih karunia Tuhan? Kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita hidup, berarti kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, puji Tuhan, kita akhirnya terlepas dari dunia ini. Tapi kalau sampai akhirnya kita tetap bisa hidup, berarti ada tugas. Berarti ada kasih karunia Tuhan yang akan menopang kita, memelihara hidup kita. Jadi sekalipun kita belum dijawab doanya, sekalipun sakit kita belum disembuhin, sekalipun yang kita harapkan belum jadi-jadi, padahal harapan kita baik kok Tuhan. Yang kita minta baik, ini bukan sebuah kejahatan. Tapi kenapa Tuhan belum kasih-kasih? Berarti ada sebuah proses pembentukan bagi kita, untuk kita terus pegangan sama Tuhan, untuk terus kita punya iman yang bisa melawan realita, yang bisa melalui setiap kesulitan, yang bisa melalui setiap kesakitan yang kita alamin sekarang. Karena kita berpegang kepada firman. Ada pula yang tanya, siapa penginjil pertama? Aku jawab Bunda Maria. Dari mana ayatnya? Ya, kalau bicara penginjil ya, sebenarnya cakupannya luas. Kita mau lihat dari perjanjian lama atau perjanjian baru nih gitu kan. Kita mau lihatnya orang yang benar-benar diperlengkapi sebagai penginjil gitu ya. Contohnya kita lihat mengenai Yohanes Pembaptis ya kan. Udah kelihatan tuh karunia penginjilannya. Atau kita mau lihat ketika pelayanan Paulus gitu. Ada banyak ya, luas ya tentang penginjilan ini. Ya, jadi aku banyak melihat teman-teman aku juga lagi menantikan jawaban doa. Mereka seperti kehilangan semangat, kehilangan kepercayaannya, seperti yang tadi akun Andi Lau alamin. Karena Tuhan gak menjawab, karena Tuhan gak tolong, lalu sepertinya ada sebuah intimidasi dalam pikiran kita, udahlah gak usah percaya lagi sama Tuhan tuh gak ada, itu cuma ilusi manusia.
Dan sebenarnya iblis lagi menekan kita untuk kita kehilangan iman kita. Untuk kita, udahlah hidup menurut logika aja, udahlah hidup apa adanya aja, udahlah hidup segini-gini, emang hidupan kayak gini kok. Sampai kita melupakan bahwa percaya sama Tuhan itu penting banget, matters banget dalam hidup kita. Kalau misalnya dalam kehidupan ini sampai ada mungkin teman-teman yang kita kehilangan semangat untuk mengasihi Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, untuk untuk mau tetap berharap sama Tuhan. Coba berdoa, Tuhan, aku lagi sulit banget percaya. Tuhan, aku lagi kehilangan iman aku. Tuhan, aku lagi gak bisa untuk percaya, aku sulit banget percaya karena keadaan sekitar aku seperti ini. Tuhan, tolong aku. Itu yang aku saksikan dari salah satu kisah ketika Yesus melayani ya. Ada salah satu orang tua yang bilang, Tuhan, tolonglah aku yang gak percaya ini. Jadi ketika kita tahu bahwa kita lagi sulit percaya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi langsung datang ke Tuhan. Tuhan, aku lagi sulit percaya. Tuhan, hatiku lagi berat. Tuhan, aku lagi pahit. Aku lagi kecewa sama Tuhan. Aku lagi marah sama Tuhan. Karena ada beberapa hal yang kuinginkan tidak terjadi sesuai dengan harapan aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, bicara sama aku. Tuhan, tuntun hidup aku. Karena aku lagi berat. Dan coba lihat deh bagaimana jawaban dari Tuhan. Karena aku percaya Tuhan gak meninggalkan kita dalam sebuah kebingungan. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, setiap saat. Tetapi kadang kita yang tidak memperhatikannya. Kita yang membatasi cara Tuhan berbicara. Kita yang membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita pikir kalau Tuhan bicara lewat hamba Tuhan. Kalau Tuhan bicara doang lewat firman Tuhan. Padahal Tuhan mampu berbicara melalui 1001 cara yang bahkan kita pikir itu gak masuk akal. Tapi sebenarnya Tuhan lagi bicara sama kita. Jadi yuk kita lebih lagi buka telinga kita. Kita lebih lagi buka mata kita sama dunia sekitar kita. Bahwa sebenarnya Tuhan berulang kali menyatakan dirinya, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikannya. Yuk kita lebih lagi buka hati kita sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ya. Jadi yuk kita mau doa tutup untuk hari ini karena udah selesai. Thank you nih buat Andi Lau, I Lost V, dan beberapa teman-teman lain yang tadi ngobrol-ngobrol. Aku sendiri nggak bisa ya baca satu-satu tadi. Tapi yuk kita mau doa menyudahi live talk ini. Tuhan, aku bersyukur untuk renungan hari ini bahwa ternyata doa itu penting banget Tuhan. Yang kita lihat dari kebiasaan dari para rasul, para pengikut Yesus. Kami percaya bahwa ada kekuatan yang kami dapatkan ketika kami berdoa. Ada sebuah ketenangan yang kami dapatkan ketika kami berdoa. Ada sebuah berkat yang luar biasa yang kami dapatkan ketika kami berbicara sama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami punya hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa usahain Tuhan untuk kami bisa punya penyerahan diri, untuk kami bisa mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kami tuh berat, kadang-kadang kami putus asa, kadang-kadang kami udah kehilangan harapan. Kadang-kadang kami gak bisa bedain mana yang baik dan jahat. Kami kadang-kadang sulit Tuhan untuk mengingat Tuhan dalam kesukaran kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kuatkan kami, Tuhan tolong ingatkan kami untuk kami lebih lagi mengandalkan Tuhan, untuk kami lebih lagi mengutamakan kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada kehendak kami. Karena kehendak Tuhan yang terbaik, kehendak Tuhan yang paling tepat, kehendak Tuhan yang paling benar mereka, sehingga mereka dapat berdiri teguh sampai akhir hidup mereka. Untuk mereka dapat berdiri teguh, percaya sama Tuhan sampai akhir hidup mereka. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu menjadi akar yang memberikan sebuah pertumbuhan, sebuah buah yang lebat Tuhan, yang bisa dinikmati Tuhan. Biarlah hidup kami hanya berdasar di dalam Tuhan.